Shalom, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Dan ini yang ketiga kali. Diambil dari Injil Matius 20 ayat 17 hingga 28. Di situ dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pemberitahuan seperti ini, saudaraku, muridnya mendengar, namun ada dua murid melalui ibunya datang meminta kepada Yesus untuk duduk di sebelah kiri Yesus dan satu lagi duduk di sebelah kanan Yesus. Dalam kondisi Yesus memberitahukan ketiga kalinya tentang penderitaannya, itu seharusnya para murid sudah harus mengerti, bukan satu kali. Injil di sini mencatat pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Tapi murid-muridnya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang gurunya mau. Ambisi daripada gurunya apa? Yaitu salib. Malahan mereka mengatakan, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudaraku, peristiwa ini sama juga dengan kita. Sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristiani yang sudah dibaptis, yang sudah rajin beribadah, membaca firman Tuhan, mengertikah arah tujuan Yesus ke Golgota? Ya, mungkin kita sudah melihat banyak film-film ya, atau baca di Alkitab, namun mengertikah kita seorang Yesus yang datang dari surga, yang diutus oleh Bapa, Putra Allah yang hidup, mau menjadi manusia, ya, dan bukan mati di ICU, ya, di kelas VIP dari sebuah rumah sakit yang mewah, tetapi dia harus memanggul salib. Sebelum memanggul salibnya yang kurang lebih 50 kilo beratnya itu, Yesus didera. Ya. Sebelum didera, dia masih sempat untuk memberikan satu mukjizat, di mana Petrus dengan kasar memotong telinga Malkus, dan Yesus melakukan mukjizat, ditempelkan kembali. Tetapi tidak ada yang peduli. Mau mukjizat apa, pokoknya tangkap saja. Nah, ini saudaraku. Jadi Yesus itu mengosongkan dirinya untuk pelayanan. Ya, bukan mencari status seperti para murid ya, yang ingin mendapat satu kedudukan, satu kehormatan. Ya, ke-10 murid marah. Kenapa? Mereka juga ingin mendapat sesuatu prioritas. Kalau ikut Yesus, saya dapat apa? Gitu. Nah, kalau saya sudah dibaptis, melayani gereja, saya dapat apa? Ya. Kalau tidak dikabulkan doa permohonan saya bisa merasa mempunyai satu jasa. Ya, jadi kalau doa saya tidak dikabulkan, saya bisa mundur dari gereja. Sudah jadi jenuh, doa sudah belasan tahun, malahan puluhan tahun, tetapi belum dikabulkan. Makanya Yesus mengatakan, saudaraku, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tahu pelayan, saudaraku? Gak ada hak loh. Ya, pelayan disuruh kemana-mana, yes. Dan dikatakan lagi, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya sebagai orang Kristiani confirm, komit menjadi murid Yesus. Harus tahu dan mengerti hal ini. Bukan hanya hafal ayat, tidak. Walaupun itu tidak salah. Tetapi mengosongkan diri, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikut Yesus. Sampai kapan? Sampai hari dan nafas yang terakhir, saudara dan saya diizinkan di dunia ini. Dalam masa Prapaskah ini, saudaraku, apa yang kita cari? Tahun-tahun yang lalu juga Prapaskah. Sebentar lagi sudah Paskah. Dan kita tiap tahun mengulang lagi apa yang kita rayakan. Tanpa ada satu perubahan secara radikal sebagai anak Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan jalannya salib. Di mana Yesus sendiri harus memanggul salib dalam kondisi yang begitu berat, yaitu dalam kelaparan, dalam hausnya, tidak ada kekuatan fisik lagi. Makanya Yesus jatuh 3 kali on the way ke Golgota. Beratnya dosa saudara dan saya tidak dapat ditimbang kecuali melalui sengsara dan wafat Yesus dalam kebangkitannya, mengalahkan musuh terakhir, yaitu maut. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang kita layak untuk merenungkan dalam masa Prapaskah ini. Semoga permenungan singkat ini dapat membangun kita, jiwa kita bangkit lagi, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi Dia sampai pada hari terakhir kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.